Agama itu adalah penyebab terjadinya diskriminan hari ini. Diskriminasi itu terjadi di antara umat manusia itu gara-gara agama. Kami ingin sampaikan bahwa ini juga saya ambil buku yang sangat terkenal, mungkin sudah banyak orang baca, Sapiens, yang dikarang oleh seorang penulis Yahudi. Banyak hal yang kami tidak setuju daripada buku ini, teori-teorinya, tetapi ada fakta-fakta yang disampaikan ini adalah fakta historis. Kita lihat apa kata daripada penulis buku ini, Yuval Noah Harari. Dia bilang apa? Kini agama dianggap sebagai salah satu sumber diskriminasi, perselisihan dan perpecahan. Ini dianggap diskriminasi sumber daripada perpecahan agama itu. Padahal kenyataannya agama merupakan pemersatu akbar ketiga umat manusia setelah uang dan imperium. Oleh karena semua tatanan hierarki sosial adalah hasil khayalan, semuanya rapuh, dan semakin besar ukurannya semakin rapuh pula masyarakat. Peran krusial agama dalam sejarah adalah memberikan legitimasi adi manusiawi kepada struktur-struktur yang rapuh itu. Agama-agama menyatakan bahwa hukum kita bukan hasil olahan pikiran manusia, melainkan diperintahkan oleh otoritas mutlak yang maha kuasa. Dia mengatakan bahwa bukti dalam sejarah bahwa agama itu justru pemersatu paling besar setelah uang dan imperium. Imperium itu adalah kekuatan politik, uang kekuatan ekonomi. Agama itu adalah kekuatan yang mampu mengumpulkan orang dan mempersatukan orang sebanyak mungkin. Bukan membuat diskriminasi, tapi bukti dalam sejarah justru agama paling kuat, paling mampu untuk menyatukan manusia, bukan membuat diskriminasi. Nah, justru penyatuan yang dilakukan oleh agama itu sangat kuat, kata pengarang buku ini. Kenapa? Karena agama mengajarkan ada di sana hukum di atas hukum manusia. Bahwa hukum itu bukan dibuat oleh manusia, tapi sifatnya adi manusiawi, di atas manusia, dibuat oleh yang maha kuasa. Jadi kalau hukum dibuat oleh yang maha kuasa, maka orang nggak bisa sembarangan untuk membantah, nggak bisa sembarangan mengatakan nggak mau terima. Kenapa? Ini hukum Tuhan. Itu yang menyebabkan orang lebih mudah untuk menyatu. Kalau orang Aceh yang buat hukum, orang Jawa nggak mau. Orang Jawa buat hukum, orang Aceh nggak mau. Kenapa? Kami punya hukum sendiri. Tapi kalau yang buat hukum itu adalah pencipta orang Jawa dan pencipta orang Aceh, gimana? Sam'an wa ta'atan. Penyebab penyatu manusia, bukan justru penyebab daripada cerai-berai dan perpecahan terhadap manusia. Ya. Ini ingin kami sampaikan adalah kepada kawan-kawan muda, adik-adikku ya, yang masih muda-muda, kalian ketika banyak mendengar isu-isu yang seperti itu, jangan mudah termakan. Sehingga kalian benci terhadap agama kalian, sehingga kalian tidak suka terhadap agama kalian, tidak. Justru Islam sudah terbukti bahwa sesungguhnya betul-betul Islam ini rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Bahwa Islam mampu untuk dengan ajarannya yang sangat mulia ini menyatukan manusia dan menjadikan manusia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Ya, itu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan kita itu Allah yang nilai. Kita nggak bisa mengatakan saya mulia, bapak ini mulia. Kemuliaan itu Allah yang menentukan. Maka fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam hidup untuk mencari kebaikan, al khairat, dan al khairat itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan mana yang baik dalam hidup kita, mana yang tidak baik. Maka selama kita mampu berbuat yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah, maka kita akan menjadi orang yang paling mulia adanya. Jadi nggak bisa ada orang yang mengatakan bahwa saya orang yang paling mulia dalam hidup ini. Nggak ada, nggak bisa. Dalam Islam nggak bisa seperti itu. Nggak bisa kita menyombongkan diri. Tapi justru yang paling mulia adalah
yang paling bertakwa dia kepada Allah. Berarti orang yang paling bertakwa, orang yang paling patuh terhadap perintah Tuhannya. Udah, itu dia. Jadi jangan mudah kita termakan oleh isu-isu sampingan yang seperti ini, yang itu bisa mengganggu akidah dan bisa mengganggu keyakinan kita, kawan-kawanku yang dimuliakan Allah. Nah, ini mungkin yang bisa kami jawab dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya pada pertemuan yang akan datang, masih berkenaan tentang akidah dan berkenaan pula tentang masalah pemahaman kita yang benar terhadap agama kita ini yang sangat kita cintai ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.